Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Nah, di video gue kali ini gue mau ngebahas mengenai handphone BM lagi. Ya, masih sangat hangat topik itu dibicarakan di channel gue. Khususnya ini buat teman-teman yang kemarin-kemarin itu menanyakan, "Bang, gimana sih caranya kalau misalnya gue beli handphone dari luar negeri terus gue mau balik ke Indonesia dan handphone gue harus gimana supaya gue bisa pakai di Indonesia?" Oke, sebelum kita lanjut, di bawah ini ada tombol subscribe. Nah, teman-teman itu harus pencet tombol subscribe-nya dulu supaya teman-teman itu nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue, dan gue tetap semangat bikin video buat temen-temen semuanya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, itu banyak banget teman-teman yang menanyakan, kalau misalnya gue beli handphone di luar negeri, gimana caranya gue bawa masuk ke Indonesia? Gue bawa beli handphone ini bang tanggal 19, gue besok tanggal 20 mau balik ke Indonesia, gimana nih bang caranya bang? Itu gampang banget. Yang pertama, teman-teman itu harus cek dulu ya di situsnya Kemenperin itu di www.email.kemenperin.go.id, dan teman-teman itu masukkan nomor email handphone kalian. Kalau misalnya itu handphonenya handphone BM, itu tidak terdaftar. Tapi kalau misalnya itu handphone kalian adalah handphone resmi, saat kalian itu cek nomor emailnya, itu sudah pasti terdaftar ya di websitenya Kemenperin. Nah, kalau misalnya ini handphonenya belum terdaftar ke situs Kemenperin, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah ini, teman-teman itu pada saat landing di bandara internasional di Indonesia, itu teman-teman harus masuk ke Bea Cukai dulu. Untuk apa? Untuk meregistrasi atau mendaftarkan handphonenya teman-teman ke Bea Cukai setempat yang ada di bandara internasional tempat kalian landing. Nah, kalian akan dimintai pajak ya, pajak sebesar itu 500 USD atau sekitar 7 jutaan rupiah. Itu tergantung kurs dolar yang ada sekarang ya, karena pakainya USD. 500 dolar, dan teman-teman itu ditambahkan PPN sebesar 10% serta pajak penghasilan 7,5%. Nah, teman-teman itu tinggal mengikuti prosedur yang ada dan melakukan pembayaran sebesar pajak yang ditentukan oleh si bea cukai tersebut, yaitu sebesar 500 dolar atau sebesar 7 jutaan rupiah. 7 jutaan 7,5 plus PPN 10% dan pajak penghasilan PPH sebesar 7,5%. Nah, setelah teman-teman itu melakukan pembayaran, handphone kalian akan diregistrasi ke situsnya Kemenperin untuk bisa mendapatkan sinyal operator dari Indonesia. Caranya gampang, tapi memang akan mengeluarkan duit yang sangat-sangat besar kalau menurut gue. Kalau misalnya seandainya teman-teman beli handphone dengan harga di sana misalnya 12 juta, terus teman-teman harus bayar pajak di sini 7 jutaan lagi, itu menurut gue sangat buang uang ya kalau menurut gue. Jadi saran gue adalah pakai handphone resmi yang ada di Indonesia, bayar pajak dengan normal supaya negara kita tetap bisa maju, tetap bisa berjalan perekonomiannya dari pajaknya teman-teman. Toh karena pajak tersebut akan masuk lagi atau akan diterima lagi oleh teman-teman dalam bentuk lain, kayak misalnya jalanan bagus, lampu penerangan jalan, begitupun juga dengan fasilitas kesehatan dan sarana dan prasarana yang ada di tempat umum. Nah, segitu aja video dari gue. Mudah-mudahan teman-teman itu bisa ngebantu ya, mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman yang ada di luar negeri sana kalau mau masuk ke Indonesia bawa handphonenya. Dan satu lagi, dari bea cukai itu hanya bisa membawa maksimal 2 unit handphone aja yang bisa dibawa masuk ke Indonesia. Akhir kata gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.